Film dibuka dengan sebuah narasi yang menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala, sebelum dunia ini terbentuk, sebuah entitas yang dikenal dengan nama Pangu menciptakan langit dan bumi, termasuk matahari, bulan, dan juga segala isinya. Nah, dari sana kemudian muncullah Dewi Nuwa yang mulai menciptakan manusia yang dibuat dari tanah liat dan juga roh kehidupan. Sebelum metong, Dewi Nuwa sempat meninggalkan sebuah pusaka yang disebut sebagai Feng Xing Bang, di mana pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada para dewa yang berada di Gunung Kunlun untuk menjaganya. Konon kabarnya, pusaka itu punya kekuatan untuk menyelamatkan umat manusia, dan yang bisa membuka segel dari pusaka tersebut hanyalah seorang raja yang punya kuasa dari para raja yang lain. Kemudian singkat cerita, muncullah sebuah dinasti yang bernama Shang atau So, yang seiring berjalannya waktu, dinasti tersebut lalu diakui oleh 800 kerajaan dari negara timur, barat, selatan, dan juga utara, yang kemudian dari sana membuat siapapun yang menjadi raja dari dinasti Shang akan dianggap sebagai raja dari semua raja. Namun 500 tahun kemudian ada sebuah kerajaan yang bernama Jizhou yang dipimpin oleh seorang raja bernama Suhu, yang rupanya kerajaan itu berani menentang dan juga menolak untuk menyerahkan upeti kepada kerajaan Shang. Nah, karena dianggap sebagai kerajaan pemberontak, akhirnya kerajaan Shang mengirimkan pasukannya yang dipimpin langsung oleh Pangeran Yinzhou, sebut saja dia Yin, bersama dengan para pengawal pribadinya untuk menghancurkan kerajaan Jizhou. Nah, para pengawal ini dulunya merupakan anak-anak dari para raja-raja yang diserahkan untuk mengabdi kepada kerajaan Shang, di mana setelah dewasa mereka lalu dijadikan sebagai alat untuk melawan setiap musuh, termasuk salah seorang pengawal yang mana dia ini merupakan anak dari raja yang saat ini ingin diserang karena melakukan pemberontakan. Dalam perang tersebut, si pengawal ini diperintahkan oleh Pangeran Yin untuk meminta supaya ayahnya, yaitu raja dari kerajaan Jizhou, agar segera menyerah. Namun yang dilakukan, sayangnya Raja Jizhou sepertinya kini sama sekali tidak peduli lagi dengan anaknya tersebut. Yang dengan itu, maka Pangeran Yin pun terpaksa menyuruh pengawal ini untuk melakukan bundir. Setelah itu, dengan penuh amarah, tampak Pangeran Yin mulai memerintahkan pasukannya agar melakukan serangan penuh terhadap kerajaan Jizhou, di mana benteng kokoh dari pihak musuh itu pun berhasil dibuat jebol. Sayangnya saat para pengawal muda mulai melakukan serangan, dengan cerdiknya pasukan kerajaan Jizhou menyalakan api besar yang membuat kuda-kuda mereka akhirnya jadi ketakutan hingga mundur dari penyerangan itu. Menyadari hal itu, tampak Pangeran Yin tidak kehabisan akal, di mana dirinya lalu memerintahkan seluruh pasukannya agar menutup mata kuda mereka supaya tidak memiliki rasa takut atas apapun, di mana berkat ide brilian tersebut, pasukan kerajaan Shang pun akhirnya berhasil menembus kerajaan musuh. Bersama dengan pasukannya, Pangeran Yin masuk hingga jauh ke dalam untuk menyerang sampai ke kota Jizhou. Mereka memusnahkan semua orang, terutamanya dari keluarga kerajaan. Dalam pertarungan tersebut, Pangeran Yin terkena sabetan pedang, yang mana darahnya mengalir ke dalam salah satu makam tempat di mana roh seekor siluman rubah dipenjara di bawah tanah. Nah, intinya ketika semua anggota kerajaan Jizhou telah dihabisi, roh siluman rubah yang berhasil bangkit kembali kemudian masuk ke dalam tubuh salah seorang wanita yang bernama Sudaji, yang tak lain adalah putri dari Raja Suhu yang harusnya dia ini telah metong karena tadi telah melakukan bundir. Setelah melihat ayahnya yang gugur dalam pertempuran, awalnya para pengawal berniat ingin menghabisinya. Tapi salah seorang dari mereka yang bernama Jiva merasa tidak tega melihatnya, dan akhirnya mereka pun memilih menawan wanita itu dan dibawa oleh Pangeran Yin. Malam harinya, Pangeran Yin yang berada satu tenda dengan Sudaji dibuat kaget ketika melihat kalau ternyata si wanita ini bisa menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap. Bukan hanya itu, Sudaji juga mengatakan kalau dia tahu betul apa yang dimau oleh sang pangeran, yaitu si pangeran sebenarnya ingin sekali menjadi seorang kaisar. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pangeran Yinzhou bersama dengan semua pasukannya akhirnya tiba di kerajaan Shang sambil membawa kelapa raja pemberontak dan kemudian diberikan kepada kaisar yang tidak lain merupakan ayahnya sendiri. Nah, karena dia ini adalah anak kedua, Yinzhou juga tidak lupa memberikan oleh-oleh kepada kakaknya berupa bendera kerajaan Jizhou yang sudah diturunkan, di mana ketika dibuka, betapa senangnya sang kakak saat melihat seorang gadis cantik turut berada di dalamnya. Belum tahu aja dia kalau ini merupakan bagian dari rencana Yin untuk menggulingkan sang kaisar. Jadi si Daji yang diberikan secara cuma-cuma itu ternyata hanyalah umpan untuk membuat abangnya dirasuki oleh siluman rubah. Di mana saat mereka sedang merayakan pesta kemenangan, tiba-tiba saja pangeran pertama malah menyerang ayahnya sendiri menggunakan pedang.
Melihat kejadian itu, semua orang pun dibuat begitu bingung. Bagaimana ini mau ditangkap tapi dia juga pangeran sekaligus pewaris tahta. Nah, di sini tiba-tiba pangeran pertama kemudian juga berniat ingin menghabisi pangeran kedua, yaitu Yin. Tapi untungnya Jiva dengan cepat mencegahnya, namun hal itu malah membuat metong sang pangeran. Mengetahui kalau dirinya telah membuat pangeran metong, Jiva pun hanya bisa pasrah dengan hukuman yang akan ia terima. Tapi di sini pangeran Yin membela pengawalnya tersebut karena dengan begitu semua rencananya sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Shin kemudian berpindah ke tempatnya para dewa yang ada di Gunung Kunlun. Di sini beberapa dewa tertinggi tampak sedang berkumpul dan membicarakan perihal untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menyerahkan pusaka Feng Sengbang kepada raja dari segala raja atau Kaisar Sang, seperti yang diceritakan di bagian awal film tadi. Nah, tujuan diberikannya pusaka tersebut adalah untuk mencegah adanya kutukan yang sudah diramalkan oleh Dewi Nua. Dan jika Sang Kaisar bisa membuka segelnya, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang bisa menghapus semua kutukan di dunia ini. Bersamaan dengan itu, tampak ada seorang dewa yang bernama Jiang Xia yang menawarkan diri untuk melakukan misi tersebut. Jiang Xia menganggap kalau dirinya lebih muda dan juga ilmunya masih berada di bawah para dewa yang lain. Hanya saja masalahnya, bagi para dewa yang berani menyentuh pusaka Feng Sengbang ini, maka dewa tersebut akan kehilangan kekuatannya sebagai dewa dan dipastikan sudah tidak bisa kembali lagi ke Gunung Kunlun. Karena Jiang Xia ini tidak keberatan dengan hal itu, dia pun lalu membawa dua muridnya yang akan menemaninya dalam perjalanan ke bumi, di mana murid-muridnya ini bernama Nacha, si bocil, dan yang satunya adalah Erlang. Kembali ke kerajaan Sang, tampak hari ini si Pangeran Yin sudah resmi menjadi seorang kaisar. Dalam perayaan tersebut, seorang peramal diminta untuk meramalkan nasib dari dinasti Sang di masa depan. Tapi hasilnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan, di mana di dalam ramalan tersebut dikatakan kalau dinasti ini akan hancur karena adanya suatu kutukan. Dengan paniknya, si peramal lalu menghadap ke kaisar dan mengatakan kalau ada satu cara supaya kutukan tersebut tidak jadi menimpa negeri ini, yaitu sang kaisar harus mau mengorbankan dirinya sendiri di dalam kobaran api besar. Hal ini persis seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka atau pendiri dari dinasti Sang. Mendengar hal mengerikan tersebut, sang kaisar pun dibuat panik. Bahkan putranya yang bernama Yang Jiao, sebut saja dia Jiao, yang merupakan sahabatnya Jiva, mengusulkan supaya dirinya saja yang dilantik menjadi raja, agar supaya dirinya saja yang dikorbankan. Namun dengan keputusan bulat, si kaisar dengan berani memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dinasti tersebut. Malam harinya, Jiao yang hendak pergi membeli songkolok begadang tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan seekor siluman rubah yang sedang memangsa manusia. Melihat itu, dengan cepat Jiao bersama dengan Jiva lalu mengejarnya, yang ternyata siluman rubah itu sampai masuk ke dalam kamar pribadi kaisar. Saat mereka mengendap-endap memasuki kamar kaisar, betapa terkejutnya Jiao karena telah menemukan sang ayah yang sedang bersama seorang wanita, di mana padahal sang kaisar masih punya istri atau ratu dari kerajaan ini, yang tidak lain juga merupakan ibu dari Jiao. Beberapa hari kemudian, sementara itu Jiang Xia yang sekarang telah menjadi manusia tampak telah tiba di benteng kerajaan Sang bersama dengan dua muridnya. Nah, karena tidak bisa masuk dan terlihat mencurigakan, mereka malah akhirnya dibawa oleh para penjaga ke suatu lokasi untuk dipaksa bekerja bersama dengan para budak lainnya. Pada momen ini, salah seorang penjaga yang mungkin kesal karena melihat tiga budak baru ini tidak bekerja, kemudian berniat menghukum mereka menggunakan sebuah cambuk. Namun untungnya dengan cepat Nacha menghalau serangan tersebut hingga membuat si penjaga menjadi kapok. Namun akibat dari lemparan tadi justru malah membuat satu ekor gajah jadi lepas kendali yang kemudian menyebabkan bongkahan kayu besar terlihat terjatuh dan akan melukai para pekerja. Tapi untungnya saat itu juga setelah mendapat restu dari guru mereka, Nacha dan Erlang pun dengan cepat menyelamatkan para penjaga di sana. Saat yang bersamaan, Jiva dan Jiao yang kebetulan melihat kejadian membagongkan tadi lalu kemudian membawa mereka untuk menghadap ke kaisar. Sementara di sisi lain, si kaisar rupanya sedang bertemu dengan seorang siluman yang sedang menyamar sebagai penyihir, di mana siluman ini bernama Shen Gongbao. Ternyata maksud dari kaisar bertemu dengan si penyihir ini adalah untuk meminta bantuannya supaya mencari cara bagaimana agar dia tidak metong terbakar pada saat si kaisar mengorbankan dirinya.
Singkat cerita, bertemulah Kaisar dengan Jiang Xia yang datang sambil memberikan pusaka Feng Seng Bang yang berfungsi untuk menghilangkan kutukan. Namun setelah mendengar penjelasan dari siluman Seng Bao kalau pusaka tersebut bisa memberikan kekuatan dahsyat dari setiap korban manusia, tiba-tiba saja si Kaisar jadi punya rencana lain, di mana dari sini Kaisar lalu ingin membuktikannya dengan menghabisi salah seorang pelayannya. Kaget dengan apa yang baru saja dia lihat, Jiang Xia yang tadinya berniat memberikan pusaka tersebut kini memutuskan untuk tidak jadi memberikannya. Di mana untungnya karena Naca dan Erlang masih merupakan seorang dewa, alhasil mereka pun berhasil kabur dari sana. Namun karena di perjalanan mereka terpisah, Jiang Xia terpaksa harus berhadapan dengan Jiva dan Jiao yang meminta supaya pusaka itu diberikan kepada Kaisar. Di sini Jiang Xia sempat memberitahu alasan kenapa dia tidak jadi memberikan pusaka tersebut. Karena menurutnya sang Kaisar bukanlah seorang raja sejati, di mana dia lebih rela menghabisi orang yang tidak bersalah demi mendapatkan kekuatan. Meskipun sudah mendengarkan alasannya, rupanya dua pemuda ini tetap kekeh menganggap kalau Kaisar adalah orang yang baik dan layak mendapatkan pusaka itu. Dari sana sempat terjadi perkelahian lagi ketika Naca dan Erlang datang membantu, yang membuat Jiao kini dalam posisi tertekan. Tapi dengan lincah, Jiva berhasil mendapatkan pusaka tersebut dan membuangnya ke dasar jurang. Melihat itu, Jiang Xia pun dengan segera melompat ke dasar jurang demi menyelamatkan pusaka yang dilempar oleh Jiva. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi mereka, Adipati wilayah barat yang sedang dalam perjalanan menemui Kaisar, tiba-tiba di perjalanan harus terhenti ketika tanpa sengaja Adipati mendengar tangisan seorang bayi, di mana saat diperiksa, ternyata dia menemukan bayi siluman yang tergeletak sendirian di sana. Karena merasa kasihan, si Adipati lalu berniat membawanya. Namun tak lama berselang, Naca dan Erlang seketika muncul di sana dan langsung meminta agar segera menghabisi bayi tersebut sebelum ia tumbuh dewasa dan menjadi jahat. Namun dengan tegas, sang Adipati menolak karena ia merasa meskipun bayi ini merupakan siluman, tapi belum tentu saat dewasa nanti akan menjadi jahat seperti siluman pada umumnya. Di mana bersamaan dengan itu, Jiang Xia yang baru tiba rupanya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Adipati Barat. Setelah cukup memperkenalkan diri masing-masing, karena melihat kondisi si bayi yang lemah, Jiang Xia pun meminta supaya bayi tersebut agar dibawa ke Gunung Kunlun supaya dirawat oleh para dewa. Tapi sebelum menyerahkannya kepada Naca dan Erlang, Adipati Barat memutuskan untuk mengangkat bayi siluman ini sebagai anak ketiganya, sekaligus menamainya sebagai Lei Zhenzi. Nah, karena kebetulan mereka ini sama-sama ingin menuju ke Kerajaan Shang, dari sana Jiang Xia lalu ikut bersama Adipati Barat dalam perjalanan menemui Kaisar. Lalu di tengah perjalanan, ketiga adipati dari wilayah lain yang juga dalam perjalanan menemui Kaisar, akhirnya bertemu di suatu lokasi. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Jiva bersama dengan pasukan kerajaan datang dan menangkap para adipati ini atas tuduhan pengkhianatan. Hal itu diyakini Jiva setelah mendengar sendiri pembicaraan dari para adipati yang mengatakan kalau mereka sudah tidak mau lagi menjadi pelayan Kaisar. Karena menurut Adipati Barat, Kaisar Yin mendapatkan kekuasaannya itu dengan cara yang kotor. Singkat cerita, dari sana dibawalah keempat adipati itu menemui Kaisar sekaligus dihadapkan dengan anak-anak mereka sendiri yang sekarang sudah menjadi pengawal kerajaan. Di momen ini, Kaisar meminta kepada para pengawalnya untuk menghabisi para adipati yang tidak lain merupakan ayah kandung mereka masing-masing sebagai bukti dari kesetiaan mereka terhadap kekaisaran dan juga penolakan terhadap orang-orang yang berani mengkhianati Kaisar. Pada momen dramatis ini, terlihat ada yang tega menghabisi ayahnya sendiri. Lalu ada juga yang menentang Kaisar, tapi ujung-ujungnya justru bapak dan anak itu langsung dibuat metong oleh Kaisar. Kemudian ada juga yang sengaja menusuk dirinya sendiri supaya anaknya bisa tetap hidup. Sementara Jiva sendiri tampak begitu dilema karena tidak tega. Olehnya itu, dia lalu memohon kepada Kaisar supaya melakukan cara lain, yaitu membiarkan supaya ayahnya mengakui perbuatannya di depan umum. Jiva mengatakan kalau Adipati Barat merupakan dalang dari penyebab para adipati lainnya berkhianat. Menurutnya, jika langsung dihabisi, maka semua kejahatannya akan hilang tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Mendengar hal itu, Kaisar pun akhirnya setuju di mana si Adipati Barat kemudian dimasukkan ke dalam penjara.
Beberapa hari kemudian, Kaisar Yin lalu menghabisi anak pertama Adipati Barat yang tidak lain adalah kakak dari si Jiva, yang pada saat itu kebetulan anak pertamanya datang ke sana untuk mencari sang ayah yang kini dipenjara. Bahkan tak hanya itu, dengan sadisnya di sini, si kakak bukan hanya sekedar dihabisi saja, di mana tubuh dari anak Adipati itu kemudian dimasak dan secara diam-diam disajikan kepada Adipati Barat yang berada di dalam sel tahanan. Yang mana setelah memakan daging tersebut, barulah Kaisar Yin memberitahukan kalau yang dia makan itu adalah daging dari anaknya sendiri. Mendengar hal itu, seketika Adipati Barat pun langsung kaget, marah sekaligus pasrah. Sementara itu, Zhao yang sudah semakin muak dengan kelakuan ayahnya, kemudian berusaha melenyapkan siluman rubah. Namun saat dia terus mengincar si siluman, tanpa sengaja pedangnya justru malah mengenai ayahnya yang tiba-tiba muncul di sana. Dan alhasil, ia pun dianggap berusaha menghabisi Kaisar. Dengan segera, Zhao melarikan diri dari sana. Sementara Kaisar mengerahkan seluruh pengawal agar mengejarnya. Untungnya saat sedang dalam pengejaran, di sini Jiva yang merupakan sahabat dekat dari Zhao memilih untuk membantu Zhao dan memintanya agar pergi menemui pendeta agung yang masih ada hubungannya dengan keluarga Kaisar. Sementara dirinya dengan sengaja melukai diri agar seolah telah berusaha menahan Zhao. Singkat cerita, keesokan harinya, Zhao bertemu dengan Jiang Xia yang sengaja datang ke tempat si pendeta agung untuk membawa Zhao ke Gunung Kunlun. Maksud Jiang Xia melakukannya adalah supaya Zhao bisa menerima pusaka Feng Shengbang sebagai raja dari semua raja yang telah diramalkan. Tapi setelah mendengar hal tersebut, Zhao malah menolak karena meskipun dia sudah muak dengan sang ayah, tapi dia menganggap kalau apa yang dilakukan ayahnya itu semata-mata karena dia sudah terkena sihir dari siluman rubah. Tapi di sini, Jiang Xia mempertanyakan bagaimana kalau si Kaisar sebenarnya tidak pernah terkena sihir. Dalam artian, si Kaisar melakukan semua ini karena memang atas kemauan dan ambisinya sebagai orang yang jahat. Kemudian dari sini, si pendeta agung lalu mempunyai sebuah strategi, yaitu dia berencana memanggil Kaisar beserta Sudaji untuk meminta doa restu kepada para leluhur. Singkat cerita, keesokan harinya, datanglah Kaisar dan Sudaji, di mana pada momen ini, si pendeta agung berniat untuk membuktikan kalau tubuh Sudaji selama ini dikuasai oleh siluman rubah. Dan jika itu benar, maka si Kaisar diminta untuk menghabisi makhluk tersebut. Dan tak membuang waktu, si pendeta agung pun langsung memberikan jantungnya dan meminta Sudaji supaya memakannya. Seketika itu juga, siluman rubah lalu menampakkan wujudnya. Namun alih-alih akan menghabisinya, si Kaisar justru malah terang-terangan membelanya. Yang mana ini membuktikan kalau dia memanglah tidak terkena ilmu sihir dan memang hanya mempunyai niat yang jahat. Di sini si Kaisar mengungkapkan kalau tidak peduli siapapun itu, selama dia bisa memuluskan langkahnya, maka dia akan membelanya meskipun harus mengorbankan nyawa orang lain. Dari sini, Zhao kemudian ditangkap dan rencananya besok akan dihukum metong. Sementara Jiva sendiri yang kini ketahuan bersekongkol dengan Zhao, sang Kaisar masih memberikan satu kesempatan lagi. Tapi kali ini, dia harus membuktikan kesetiaannya dengan cara menghabisi ayahnya sendiri, yaitu Adipati Barat. Di mana pada malam harinya, tampak Jiva mendatangi ayahnya yang kini seperti seorang gembel di jalanan. Keesokan harinya saat acara hukuman metong si Zhao akan dilakukan, Jiva tiba-tiba muncul di sana menghadap Kaisar sembari membawa kelapa ayahnya. Namun saat dibuka, ternyata si Jiva tidak benar-benar menghabisi ayahnya, di mana kelapa yang dikasih ini merupakan hanya kelapa palsu. Sementara sang ayah yang masih hidup sebenarnya diminta untuk pulang kembali ke barat, tepatnya di kerajaan Shiki. Nah, pada momen ini rupanya Jiva bersama teman-temannya telah merencanakan ingin menyelamatkan Zhao. Tapi sayangnya belum sempat Zhao diselamatkan, tiba-tiba Algojo sudah lebih dulu memenggal kelapanya. Pertempuran melawan pasukan kerajaan pun terjadi, di mana pada momen ini Jiva harus menghadapi Kaisar Yin yang membuat dirinya begitu kewalahan. Namun dalam satu momen, Jiva berhasil menjatuhkan Kaisar dan membuatnya metong seketika. Sementara itu, Nacha bersama dengan Erlang yang baru tiba di sana langsung diperintahkan oleh Jiang Xia untuk segera membawa tubuh Zhao ke Gunung Kunlun. Setelah mengalahkan Kaisar Jiva, Jiang Xia dan semua anak buahnya berniat untuk segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba di sini siluman Senggong Bau kembali muncul, di mana siluman tersebut langsung membangkitkan satu patung raksasa yang kemudian dia gunakan untuk memburu Jiang Xia demi mendapatkan pusaka Feng Shengbang. Di lain sisi, Adipati Barat yang sedang dalam perjalanan pulang tanpa diduga dihentikan oleh pasukan kerajaan yang ada di perbatasan. Pada saat dia akan ditangkap, tiba-tiba saja muncullah seekor makhluk yang kemudian langsung menolongnya. Ternyata sosok yang menolongnya ini adalah Li Zhenxi yang tidak lain adalah bayi siluman yang sebelumnya diangkat menjadi anak ketiganya, di mana sekarang dia sudah tumbuh dewasa.
Oke, balik lagi dengan Jiva dan kawan-kawan yang saat ini masih terus dikejar. Nah, karena yang diincar adalah Jiangxia, Jiva pun lalu menyamar sebagai Jiangxia, di mana ia berhasil memancing makhluk tersebut sampai ke ujung tebing dan mengorbankan dirinya jatuh bersama-sama. Dalam kejadian itu, Jiva berhasil selamat, dan dari sana Jiva kemudian melanjutkan perjalanannya, yaitu pulang ke kampung halamannya di negara Shiki. Di mana singkat cerita, ketika ia telah sampai, pada akhirnya Jiva pun bisa bertemu kembali dengan ayahnya yang sudah lebih dulu sampai di sana. Singkat cerita, di akhir film tampak siluman rubah yang baru menemukan tubuh Kaisar begitu terkejut ketika mengetahui kalau si Kaisar ternyata telah metong. Dan karena tidak punya pilihan, siluman rubah tersebut pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke dalam tubuh Kaisar. Sehingga dengan begitu, si Kaisar pun akhirnya bangkit kembali. Beberapa waktu kemudian, dinasti Shang kedatangan panglima perang mereka, di mana diketahui bahwa si panglima perang ini sudah meninggalkan kerajaan Shang selama 10 tahun terakhir karena melakukan misi berperang di Laut Utara. Di mana jika dilihat dari tampilannya, tampak jelas kalau si panglima ini bukanlah manusia kaleng-kaleng yang begitu sangar, begitu pun juga dengan pasukannya. Apakah yang akan terjadi setelah ini, saudara-saudara? Anda penasaran? Sama, saya pun juga. Dan film pun bersambung.